Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Nur, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah kita Ushulul Fiqh tentang ijma sebagai dalil hukum Islam. Baiklah, kita mulai saja. Di sini yang pertama, kita membahas tentang apa sih pengertian tentang ijma. Yang kedua, apa aja landasan ijma dalam Islam. Yang ketiga, jenis-jenis dan syarat-syarat apa di dalam ijma. Terus yang terakhir, kedudukan ijma sebagai dalil hukum. Langsung saja. Yang pertama, membahas tentang pengertian ijma. Apa sih yang dimaksud dengan ijma? Ijma ialah dalam bahasa Arab itu ijma yang mana artinya al-azam, berarti kemantapan hati terhadap sesuatu. Al-ittifaq atau kesepakatan atau sepakat. Secara istilah dalam bahasa ijma itu artinya ialah dalam usul fiqh adalah kesepakatan para ulama atau mujtahid dari umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap hukum suatu syar'i dalam suatu masa tertentu. Ijma juga menjadi bukti bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam hukum Islam terdapat 4 sumber utama hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Di antara keempat tersebut, sumber tersebut, ijma menempati posisi ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Ijma juga merupakan kesepakatan para ulama atau mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa terhadap hukum syar'i. Meskipun ijma tidak eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran, namun ijma sebagai dalil yang kuat dalam penetapan hukum syariat. Dalam hukum Islam ditetapkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam. Jadi di dalam ijma itu udah semuanya teratur dalam kehidupan umat Islam, menjadi pribadi yang baik, hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan sesama manusia, hablum minan nas. Manapun dengan alam dan juga dengan alam. Sumber utama hukum Islam adalah wahyu Allah berupa Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Namun tidak semua permasalahan hukum dijelaskan secara rinci dalam kedua sumber tersebut. Jenis-jenis ijma itu ada 2. Secara penyampaian secara sepakat. Yang pertama, ijma syarah, yaitu kesepakatan yang diungkapkan secara jelas oleh para mujtahid. Contohnya, ijma para sahabat bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Terus yang kedua, ijma sukuti, ada dim, kesepakatan yang terdiri karena sebagian ulama menyatakan pendapat sementara lainnya diam dan tidak menentang atau membantah. Ijma berdasarkan waktu terjadinya. Yang pertama itu ijma sahabat. Kesepakatan yang terjadi pada sahabat Nabi SAW dianggap paling kuat karena para sahabat langsung berguru kepada Nabi SAW. Contohnya, ijma sahabat tentang pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf pada masa Utsman bin Affan. Yang kedua, ijma tabi'in dan setelahnya. Kesepakatan yang terjadi setelah masa sahabat, baik oleh tabi'in maupun ulama mujtahid setelahnya. Langsung saja, kedudukan ijma dalam hukum Islam. Jadi, ijma merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama. Ijma digunakan ketika dalam suatu persoalan tidak ditemukan dalil secara langsung dari Al-Quran maupun Sunnah. Dalam hal ini, kesepakatan para ulama berfungsi untuk menjaga konsistensi dan kesatuan pada penetapan
hukum tersebut. Simpulannya, ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu hukum syar'i yang memiliki dasar kuat dari Al-Quran dan Sunnah, dan ia juga berfungsi sebagai pelengkap dan dalam menetapkan hukum setelah Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, cukup sekian presentasi saya. Salah kira mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.